Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Mada darsunal an? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran bahasa Arab ya. Insyaallah untuk pertemuan hari ini kita masih membahas di pelajaran pertama. Kalau sebelumnya kita belajar domir saja, kata ganti ya. Sekarang kita belajar kata ganti yang disambung ya. Tapi sebelumnya Pak Rijal minta respon dari kalian dulu. Ini kalau Pak Rijal bilang sobahul khair, sobahun nur ya, meskipun di rumah ya. Meskipun kaliannya sedang pembelajaran jarak jauh. Sobahul khair, jawabannya sobahun nur. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Atau boleh yang dari sekolah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kemudian mada darsunal an? Pelajaran apa sekarang? Kalian jawabnya darsul lugatil arabiyyah ya. Pelajaran bahasa Arab. Kita langsung saja kepada materi kata ganti yang disambung ya. Tetapi sebelumnya Pak Rijal ingatkan kembali domir atau kata ganti. Pak Rijal ulang-ulang terus. Ini karena kalian harus hafal ya. Yang ada 5 yaitu anta, ana dulu maaf. Yang pertama ana, kemudian anta, anti, huwa, dan hiya. Sekali lagi, dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar atau yang menunjukkan laki-laki dan muannas yang menunjukkan perempuan. Cara membedakannya, kalau mudzakkar itu tidak ada bunyi tunnya di akhir, kalau muannas ada bunyi tunnya ya. Kita lihat ada 5 domir yang kalian pelajari. Ana artinya saya, anta artinya kamu laki-laki, anti artinya kamu menunjukkan perempuan, huwa artinya dia muzakkar atau laki-laki, hiya artinya dia menunjukkan muannas atau perempuan. Kita lihat contohnya di sini. Ana Hasan. Hasan sudah jelaskan nama laki-laki saya Hasan. Anta Faisal, kamu Faisal. Faisal juga nama laki-laki menggunakan anta, tidak anti Faisal tetapi anta Faisal. Kalau anti kesananya harus yang menunjukkan perempuan, anti Khadijah. Kemudian huwa tilmidun, dia murid-muridnya ini murid laki-laki ya. Tilmidun kita lihat gak ada bunyi tunnya di akhir, gak ada tak marbutoh. Sedangkan hiya tilmidatun ada bunyi tunnya, memakai hiya domirnya karena dia murid menunjukkan muannas. Tilmidatun murid perempuan, tilmidun murid laki-laki atau mudzakkar, tilmidatun murid perempuan ya atau muannas. Contoh yang lain, ana tilmidun. Kalau ana itu fleksibel ya, bisa masuk ke mudzakkar, bisa masuk ke muannas. Anta tilmidun, anti tilmidatun. Huwa ustadun. Ustadun itu guru laki-laki, dia guru laki-laki. Kalau guru perempuan, hiya ustadzatun, dia guru perempuan ya. Pak Rijal akan ulangi terus domir ini karena merupakan kuncinya 5 domir ini ya. Ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Berikutnya kita akan belajar mengenai domir munfasilah. Domir itu kata ganti, munfasilah itu yang disambung ya. Jadi kita lihat kata ganti yang disambung. Disambung gimana ini maksudnya? Contoh ya, secara contoh. Ini ada 5 domir munfasilah atau kata ganti yang disambung, yaitu yang pertama adalah ku. Ku itu bisa ditandai dengan ya sukun di akhirnya ya. Ada ya sukun. Kemudian nanti ke contoh ya untuk lebih jelasnya lagi. Ada ka, ka itu menunjukkan mu, laki-laki. Kemudian ada ki yang artinya mu, menunjukkan perempuan. Ada lagi hu yang artinya nya, menunjukkan laki-laki atau muzakkar. Kemudian yang terakhir ada ha yang artinya nya, menunjukkan perempuan. Nih, contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Lihat kalimat yang ada di sini.
Ana tilmidun. Ya, ana tilmidun. Saya seorang murid atau saya murid. Muridnya ini laki-laki atau perempuan kira-kira kalau tilmidun? Laki-laki ya, tilmidun. Ismi Hasan. Ismi ada ya sukun di akhir, tidak ismun atau tidak ismu. Tetapi ismi Hasan. Namaku Hasan. Nah, ini yang dimaksud dengan domir munfasilah atau kata ganti yang disambung. Kata dasarnya adalah ismun, kemudian ditambah ya sukun di akhir. Kalau ismun nama, tetapi kalau ditambah ya sukun di akhir menjadi ismi, bukan nama lagi artinya, tetapi namaku. Sekali lagi, contohnya, ana tilmidun, saya murid. Ismi Hasan, namaku Hasan. Ini harus laki-laki karena di depannya adalah tilmidun. Ya, lafaz sebelumnya adalah tilmidun. Kita lihat yang kedua. Anta tilmidun. Anta artinya kamu, tilmidun murid, murid laki-laki. Anta tilmidun, kamu murid. Ismuka Faisal, bukan ismi lagi nih. Ismuka, ada tambahan huruf kaf di akhir ya, ka. Ismuka Faisal. Kita lihat artinya. Anta tilmidun, kamu murid. Namamu Faisal. Ismuka Faisal. Jadi arti ka itu mu menunjukkan laki-laki. Anta tilmidun, ismuka Faisal. Kamu murid, namamu Faisal. Contoh yang ketiga, anti tilmidatun. Lihat, kalau anti kesananya juga harus mu'annas. Tilmidatun, tidak tilmidun. Anti tilmidatun. Ismuki Khadijah. Ya, namamu Khadijah. Tidak ismuka, karena untuk mu'annas ini menjadi ismuki. Kalau tadi untuk mudzakkar ismuka, kalau untuk mu'annas ismuki. Contoh yang keempat, huwa ustadzun. Dia guru. Ismuhu Sayyid Ahmad. Namanya ismuhu, ada hu di akhir. Artinya nya, menunjukkan muzakkar. Bukan ismi, bukan ismuka, bukan ismuki. Tetapi kalau namanya itu untuk mudzakkar atau laki-laki menggunakan hu. Ismuhu Sayyid Ahmad. Huwa ustadun, ismuhu Sayyid Ahmad. Dia guru, namanya Pak Ahmad. Contoh yang kelima, hiya ustadzatun. Dia guru, gurunya guru perempuan, ustadzah ya. Ismuha, nah karena untuk mu'annas, untuk perempuan tidak ismuhu tetapi ismuha. Ismuha Sayyidah Aisyah. Ismuha Sayyidah Aisyah. Dia guru, namanya Ibu Aisyah. Itu 5 domir atau kata ganti yang disambung. Ada ya sukun artinya ku, kemudian ka artinya mu untuk laki-laki, ki artinya mu untuk perempuan, hu artinya nya untuk laki-laki, dan ha artinya nya untuk perempuan. Supaya lebih jelas, kalian boleh lihat slide-nya. Ini penjelasan tentang kata ganti yang disambung. Pak Rijal punya kata dasarnya ismun tadi yang gampang-gampang saja ya, yang ada di contoh. Ismun itu sekali lagi artinya nama. Ya. Tetapi kalau misalkan dirubah menjadi namaku, itu tidak ismun lagi, tetapi menjadi ismi, ya, namaku atau nama saya ditambah ya sukun. Ismun ditambah ya sukun jadi ismi, artinya jadi namaku. Ismun artinya nama ditambah ka di akhir, ismuka menjadi namamu, laki-laki. Ismun artinya nama ditambah ki di akhir jadi ismuki, artinya namamu, menunjukkan perempuan. Ismuhu, ismun artinya nama ditambah hu di akhir, ismuhu jadi namanya untuk muzakkar, untuk laki-laki. Ismun artinya nama ditambah ha di akhirnya jadi ismuha, artinya apa? Namanya, menunjukkan perempuan. Ya. Kuncinya adalah kalian harus hafal kata ganti yang disambungnya, kemudian merubah dari kata dasar
ke dalam domir tersebut. Ismun jadi ismi, bisa jadi ismuka, ismuki, ismuhu maupun ismuha ya. Supaya lebih jelas lagi, kalian perhatikan di sini ada al-istima, mendengarkan cerita ya. Kalian perhatikan, Rijal bacakan, boleh disiapkan alat tulisnya. Kalau yang tidak tahu terjemahnya, diterjemahkan di bawahnya ya, huruf-huruf kecil gak apa-apa. Ismi Sulaiman, nama saya Sulaiman atau namaku Sulaiman. Ana tilmidun, saya murid laki-laki. Fil faslir robi minal madrasatil ibtidaiyah islamiyah. Di kelas 4 fil fasli paslun itu kan kelas ar-robi'u 4. Fil fasli robi di kelas 4 minal madrasatil ibtidaiyah islamiyah, di sekolah madrasah ibtidaiyah atau di sekolah dasar Islam ya. Seperti di kita. Ternyata Sulaiman itu kelas 4 di sekolah dasar Islam. Unwanu madrasati, unwanun artinya alamat, madrasatun artinya sekolah tetapi pakai ya sukun. Madrasati jadi ada tambahan ku atau saya ya. Unwanu madrasati, alamat sekolahku. Ini alamat sekolah siapa? Alamat sekolahnya Sulaiman. Unwanu madrasati, alamat sekolahku. Fisari'i Pahlawan, di Jalan Pahlawan ya. Rokmu at-tasi'ah, nomor 6. Fil madrasati hatipun, di sekolah ada hatipun, telepon ya. Rokmu hadi fil madrasati, nomor telepon sekolahku ya. Di sana disebutkan ya angkanya ada 075513 ya. Janibal madrasati, janibun, janibal itu di samping ya. Janibal madrasati, di samping sekolah. Maktabul barid, ada kantor pos. Maktabul barid, jadi di samping sekolahnya Sulaiman ada maktabul barid, ada kantor pos. Unwanuhu, alamatnya, alamat dari kantor pos tersebut. Fisari Pahlawan, masih di Jalan Pahlawan karena berdekatan dengan sekolahnya Sulaiman. Fisari Pahlawan, rokmu samania ya. Nomor 8. Rokmu hatifihi, nomor teleponnya atau nomor telepon dari kantor posnya adalah di sana ada angka-angkanya ya. Berikutnya, tadi kalau di samping sekolahnya Sulaiman ada kantor pos, kita lihat berikutnya amama madrasati, di depan, amama ya, amama di depan. Kalau tadi di samping janiba atau janibun. Amama madrasati, di depan sekolahku, soidaliyatun, ada soidaliyatun. Apa soidaliyatun? Itu apotek ya. Jadi di depan sekolahnya Sulaiman ada apotek. Unwanuha, alamatnya, alamat apotek tersebut. Fisari Pahlawan, di Jalan Pahlawan. Rokmu as-sabi'ah ya, nomor 7. Rokmu hatifiha, nomor teleponnya, di sana ada angka-angkanya. Janibas soidaliyati diwanun. Janiba tadi di samping, soidaliyati itu apotek. Diwanun, di samping apotek, diwanun ada, diwanun itu kantor ya. Janibas soidaliyati diwanun, di samping apotek ternyata ada kantor. Unwanuhu, alamat kantor tersebut ya, alamatnya Fisari Pahlawan, di Jalan Pahlawan. Rokmu at-tasi'ah, nomor 9. Rokmu hatipihi, nomor teleponnya di sana disebutkan. Kalian dapat melihat, membedakan, lihat tadi diantaranya ada unwanu madrasati. Dari madrasatun berubah menjadi madrasati. Itu contoh domir munfasilah, kata ganti yang disambung. Kalau madrasatun artinya sekolah, kalau ditambah ya sukun di akhir, madrasati jadi sekolahku atau sekolah saya. Unwanun artinya alamat, tetapi kalau ditambah unwanuhu jadi alamatnya atau unwanuha alamatnya ya. Semoga kalian bisa membedakan ini antara domir munfasilah.
Di sini ada latihan yang harus kalian isi dan ini masuk ke penilaian, jadi wajib dikirimkan nanti kalau sudah beres supaya mempermudah Parija terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia ya. Nanti kalian jawab dalam bahasa Arab. Jawabannya dari mana Parija? Dari cerita tadi tentang Sulaiman ya, tidak jauh dari sana. Kita lihat latihan 3, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, ma unwanu madrasati Sulaiman, ditanyakan di mana alamat ya, maknanya di mana kalau di sini. Di mana alamat sekolah Sulaiman? Harus lengkap, di jalan apa, nomor berapa ya, ditanyakan alamat sekolah Sulaiman. Yang keduanya adalah marokmu hatifi diwani. Berapa? Kalau rokmun bukan di mana tetapi berapa, kan menunjukkan angka ya. Marokmu hatifi diwani. Ya. Berapa nomor telepon diwani itu kantor ya, kantornya tadi. Mada amama soidaliyati. Ada apa? Di depan, amama itu di depan, soidaliyati, di depan apotek. Yang keempat, mada janiba maktabil barid. Ya, di samping maktabil barid, di sampingnya kantor pos itu ada apa? Ya, tadi ada di cerita Ainal madrasatu, di mana sekolah ya. Jadi ini sama menanyakan alamat sekolah. Ini semoga kalian bisa mengisinya dengan baik ya, semoga nilainya bagus. Kalian isi, kemudian nanti dikirimkan ke Parijal hasilnya dan nanti kirimkannya dalam bentuk foto ya. Kalian mengisinya ini biar rapi, tulis jawabannya saja di buku catatan. Jadi lihat soalnya ke buku paket, kemudian isinya di buku catatan. Kemudian kalau sudah beres, difotokan ke Parija dan kirim dalam bentuk foto. Hanya itu yang dapat Parija sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.